Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Jadi semangat terus belajar berbenah jiwa. Dan juga video konten YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung siapapun, serta tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini. Jadi semangat terus belajar dan berjuang. Dan juga video konten YouTube ini dikhususkan untuk para salikin dan para murodin, yaitu orang-orang yang menapaki jalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau para pejalan ruhani, atau kita sebut juga dengan orang-orang sufi ya. Jadi orang-orang ahli tasawuf yang berjalan menuju Allah disebut dengan salikin atau murodin. Apa bedanya salikin dengan murodin? Kalau salikin itu adalah orang yang beritikad, berniat di dalam hatinya menapaki jalan ruhani atas dasar kemauannya sendiri, atas dasar usahanya sendiri, mencari guru seorang guru yang mursyid untuk dibimbing menjadi ahli tasawuf gitu, atau menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau murodin itu adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau orang-orang yang diberi kemudahan untuk mencapai tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa harus bersusah payah atau tanpa harus bersusah payah dalam perjuangan dalam perjalanannya gitu. Jadi lebih mudah gitu ya. Tapi tetap sebaik-baiknya di antara mereka adalah para salikin, karena para salikin ini ibaratnya itu memiliki tekad di dalam hatinya gitu untuk menjemput perjumpaan dengan Allah tersebut gitu. Tapi kalau orang murodin ini kan orang, katakanlah orang yang dikehendaki gitu. Jadi perjuangannya kurang gitu, karena sebelum berjuang dengan susah payah memang sudah diberi kemudahan gitu ya. Tapi tetap secara syariat salikinlah yang lebih baik ya. Tapi semuanya baik, intinya yang penting istiqomah. Nah, bagi para subscriber baru dan juga para subscriber lama, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga istiqomah kita belajar di sini. Nah, bagi yang serius ingin ikut pengajian dengan saya, maksudnya di dunia nyata itu, gabung di Thoriko Akmaliyah Sirojiyah, silahkan DM di IG hikmah.neng.eva, hikmah.neng.eva ya, silahkan DM gitu. Karena untuk mendapatkan amalan-amalan khusus itu harus bergabung dulu di Thoriko Akmaliyah. Jadi ada puasa 3 hari, puasanya itu 3 hari berturut-turut dan niatnya itu berbeda-beda gitu. Terus nanti ada aurodnya, ada wiridannya gitu. Apa saja wiridannya nanti dikasih bagi yang serius. Lalu nanti kita ada acara baiatan 6 bulan sekali, kita ketemu di Tulung Agung gitu, di majelis pusat. Jadi walaupun kita secara
face to face itu setiap hari, jarang ketemu, tapi insya Allah pada waktunya baiatan itu pas biasanya bulan Muharram sama bulan Sya'ban itu kita bertemu di sana gitu ya. Jadi pelajarannya tidak apa-apa melalui online, tapi untuk aurod-aurodnya, wiridan apa saja, amalannya apa saja yang harus dikerjakan itu bisa di DM melalui Instagram hikmah.neng.eva. Jadi jangan marah juga, jangan kecewa juga kalau misalkan ada yang minta amalan atau wiridan di komen kurang saya tanggapi gitu ya, kurang direspon gitu. Itu sebenarnya bukan kurang merespon juga, kadang-kadang kelewat atau banyak, kadang-kadang sayanya lagi ngapain gitu, terus akhirnya dijawabnya itu singkat-singkat gitu kan. Tapi kalau memang benar-benar serius itu insya Allah akan ngechat saya di DM gitu, karena ya kita tahu sendirilah, komen itu kan ibaratnya ruang umum ya, siapapun bisa lihat, dan kurang etis kalau bicara tentang hakikat ataupun makrifat atau ilmu tasawuf yang secara pribadi di ranah komen itu kayaknya kurang bagus gitu. Jadi sebaiknya dirahasiakan, terus ngobrolnya itu di ini aja, di DM aja atau di inbox aja gitu. Atau bisa juga hubungi saya di TikTok yang ada Hikmah Neng Eva juga gitu, TikTok, nama TikToknya gitu, bisa DM di sana bagi yang serius gitu. Tapi kalau misalkan tidak serius, mohon maaf, ini bukan ilmu main-main gitu. Sebaiknya cukup dengarkan di YouTube saja gitu sebagai ilmu tambahan atau ilmu apapun. Terus carilah guru, seorang mursyid di dunia nyata, di sekitaran tempat tinggal kita, itu akan lebih afdol gitu. Saya tidak akan memaksa siapapun ayo ikut gabung dengan Thoriqoh tempat saya ngaji, tidak. Bagaimanapun Thoriqoh yang dekat itu lebih baik, karena bisa punya kesempatan bertemu dengan seorang guru yang mursyid itu lebih sering gitu. Kalau saya kan ibaratnya 6 bulan sekali, kadang 1 tahun sekali gitu kan, sering-seringnya 1 tahun 3 kali gitu kan ketemu guru yang mursyid. Selama ini paling lewat chat atau lewat telepon saja gitu. Tapi kalau misalkan kita punya guru atau seorang guru yang mursyid yang tinggal di sekitaran kita, kan enak, kapan saja kita butuh konsultasi kita bisa datang tiap hari atau tiap minggu atau tiap bulan atau kapanpun kita perlu gitu ya. Jadi boleh belajar Thoriqoh dimanapun selama ilmunya itu ada sambungan ilmu kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka silahkan menjadi salikin di tempat tersebut ya. Baik, kita lanjutkan lagi, kita mulai lagi pengajian Al-Hikam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Dan yang pertama wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih Al-Hikam, kajian ke-24 ke-23 ya, kemarin 22. Pada setiap desahan nafas yang kau hembuskan terdapat takdir Allah yang telah ditetapkan. Nah sekarang yang ke-23. Jangan menanti-nanti hilangnya kecenderungan kepada dunia, karena hal itu dapat membuatmu lupa akan adanya pengawasan Allah atas ahwal yang telah ditetapkannya untukmu. Saya ulangi, jangan menanti-nanti hilangnya kecenderungan kepada dunia, karena hal itu dapat membuatmu lupa akan pengawasan Allah atas ahwal yang telah ditetapkannya untukmu. Ahwal itu adalah keadaan batin kita, kondisi batin ya. Itu adalah kata hikmah dari Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Dan Syekh Abdullah Asyarqawi Al-Khalwati, yaitu Grand Syekh di Al-Azhar Kairo, menjelaskan lagi,
Kecenderungan-kecenderungan kepada dunia memang merupakan kegelapan yang dapat menghalangi hati dari melihat Tuhan. Namun demikian, jangan pula kau menanti-nanti dan bertanya-tanya kepada kecenderungan-kecenderungan itu bisa hilang secara total dari hatimu. Sebab hal ini bisa membuatmu lupa bahwa kondisi ahwal yang telah ditetapkan untukmu saat ini, yakni berupa amal-amal yang bisa mengantarkanmu kepadanya, adalah berada dalam pengawasannya. Yang dituntut dari dirimu ialah senantiasa istiqomah dalam menjalani kebiasaanmu dan tetap merasa diawasi Allah. Jangan kau sibuk dengan segala yang masuk ke dalam hatimu, baik berupa kegelapan maupun cahaya, karena hal itu justru akan memutusmu dari kebiasaanmu. Dianggap memutus karena jiwamu selalu dibayangi keraguan. Nah, jadi jiwanya ini berkata misalkan begini ya, kalau benar aku ini ahli irodah, tentunya kecenderungan-kecenderungan kepada dunia ini tidak mungkin lagi masuk ke dalam hatiku, apalagi dengan banyaknya ibadah yang sudah kulakukan selama ini. Nah, ini bisikan hati ceritanya berkata seperti itu gitu ya. Sehingga hatimu sibuk dengan bisikan dan gangguan ini. Mungkin ia terus membisikimu agar kau melupakan apa yang menjadi tujuanmu, atau agar kau meninggalkan amal soleh. Biasanya sebab kemunculan kecenderungan kepada dunia ini adalah kotoran-kotoran keduniaan yang menghampiri hatimu. Dan ini adalah persoalan yang mau tidak mau harus kau hadapi. Nah, maksudnya kecenderungan kepada dunia ini kan kotoran-kotoran dunia yang menghampiri, mau nggak mau memang harus kita hadapi. Apalagi kita misalkan habis berinteraksi dengan orang lain ya, misalkan contoh nih, tiba-tiba kita masuk kantor atau mau pulang kantor, terus temen dapat berita ini, ini ya si ini begini gitu kan. Nah, akhirnya kan kita secara tidak langsung omongan teman kita itu kan terekam oleh alam bawah sadar kita kan. Jadi misalkan, oh jadi si itu kelakuannya begini. Oh jadi si itu ngomongnya begini. Akhirnya kan bayang-bayang kotoran dunia yang habis kita berinteraksi dengan teman kita itu kan ada di kaca pikiran kita atau ada di kaca jiwa kita gitu. Sehingga ada timbul ketakutan kita seperti itu, ada misalkan perasaan merasa lebih baik dari orang itu, ada perasaan misalkan menyayangkan sikap dan perilakunya seperti itu, atau apapun yang kita hadapi gitu. Karena tiap orang itu pasti memiliki makom jiwa yang berbeda-beda kan. Ada yang misalkan merasa lebih baik, ada yang merasa kasihan, ada yang merasa benci, ada yang merasa takut ikut-ikutan seperti mereka, ada yang merasa mohon perlindungan kepada Allah agar tidak seperti itu misalkan. Akhirnya kan ngebayang-bayangi gitu, terus mikir, terus akhirnya kita mikir, ini apa sih gitu di dalam hati, kapan sih ini sirnanya, kapan sih berhentinya, aku kan maunya itu fokus ke Allah aja. Nah, kalau sudah ada kesadaran aku mau fokus ke Allah, ya sudah fokus aja ke Allah. Jadi bayang-bayang duniawi itu, karena itu ibaratnya kotoran dunia yang ibaratnya ke energi. Nah, bisa dikatakan nya energi gitu. Jadi energi itu punya nempel di jiwa kita gitu kan, mau nggak mau kan ibaratnya nempel tuh, dan ada bayang-bayangnya gitu, entah bayang-bayang hitam, bayang-bayang biru gitu, merupakan warna gitu. Terus ada yang pekat, ada yang hitam, seperti misalkan atau perasaan kita menjadi lebih baik, menjadi sombong atau iri dengki, atau misalkan merasa ketakutan atau merasa juga mohon perlindungan kepada Allah agar tidak seperti itu. Maka jika sudah ada kesadaran seperti itu, fokuslah berzikir dan seringlah beruzlah. Nah, makanya beruzlah itu kan kita menarik diri untuk membeningkan hati. Kalau sudah sering beruzlah, maka tambahkan dengan kholwat. Kholwat itu tidak harus selalu misalkan di gua ataupun misalkan di rumah tertutup yang bagaimana. Kholwat itu ketika di keramaian pun, kalau kita sudah energi kholwat sudah masuk, hati itu tetap kholwat.
cepat gitu. Jadi tidak usah menunggu kapan sih gitu, ibaratnya nya duniawi itu enggak ngotorin hatiku, enggak usah nanya kapan, bersihkan dengan zikir. Satu kali membaca astagfirullahaladzim ketika mendengarkan orang yang bicara jelek, itu satu titik di hati kita itu, noda hitam itu terhapuskan gitu. Jadi jangan fokus ke bayang-bayang duniawinya, kecenderungan hawa nafsu kita ingin condongnya lebih kepada makanan, atau lebih kepada jalan-jalan, atau lebih kepada misalkan mikirin pengen haji dan umroh yang mana duitnya belum ada, misalkan yang mana itu merupakan sebuah hawa nafsu kalau tidak disertai dengan nabung gitu. Mau ya mau, tapi nggak ada tindakan ya berarti itu kan hawa nafsu kan, walaupun itu baik gitu. Jadi intinya fokus saja ke Allah. Kapanpun waktunya, semua manusia itu ketahuilah pada hakikatnya sudah dipanggil oleh Allah untuk berhaji dan berumroh. Yang penting kita ada itikad usaha nabung sedikit-sedikit gitu ya. Walaupun misalkan orang lain nabung sebulan 500.000, kita nabung cuman 100.000 gitu, tapi kan ada itikad. Nah berarti itu bukan hawa nafsu, karena ada usaha untuk pergi gitu, walaupun nabungnya itu masih di bawah standar. Tapi kalau tidak punya sama sekali, bantu dengan doa saja, tidak perlu diingin-inginkan sehingga menjadi hawa kecenderungan yang menjadi hijab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi nggak usah nanya kapan ya kecenderungan ini hilang. Selama kita masih punya nyawa, masih hidup, itu tuh akan selalu ada gitu. Cuman fokus kita itu kemana? Ke bayang-bayang duniawi, kepada hawa kecenderungan, kepada kondisi batin yang misalkan masih dibolak-balik belum stabil, ataukah kita fokus kepada Allah, begini Allah, begitu Allah, begini Allah, begitu Allah, kesini Allah, kesana Allah, kemari Allah, kesana Allah, berjalan Allah, berlari Allah, terus aja. Jadi dalam hatinya setiap ada hawa kecenderungan bertanya-tanya ke arah misalkan kok begini, begini Allah, kok begitu, begitu Allah, terus aja. Jadi zikirnya itu sudah bukan zikir misalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi ketika ahwal kondisi batin kita memiliki hawa kecenderungan kepada duniawi tertentu ya, kondisi-kondisi tertentu, maka itu kita kembalikan, kita dorong kepada Allah. Artinya misalkan aduh aku pengen makan tahu ya, pengen makan ini, pengen makan itu, tapi uang nggak punya gitu. Maka yang lapar Allah, yang ingin Allah, yang menahan Allah, yang berusaha Allah. Jadi terus ada di dalam hati. Jadi kondisi batin itu, daripada kita menunggu hilang bayang-bayang duniawi kondisi seperti itu, lebih baik kita ganti dengan zikir gitu. Lalu nanti itu akan tergantikan, nanti suka gitu. Jadi ada ketenangan tersendiri gitu kalau kita selalu mengembalikan segala urusan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Karena hal itu tuh ibaratnya tuh energi gitu, nya energi yang melekat di hati kita, ya mau nggak mau memang harus kita hadapi. Hanya saja fokusnya kita ganti, fokus bayang-bayang duniawi kita ganti fokusnya ke Allah. Apapun kondisinya tetaplah ihsan, memandang Allah dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Baik dalam ibadah, dalam kehidupan sehari-hari, atau dalam keadaan apapun, jika ada bayang-bayang yang selain Allah itu membayangi gitu ya, misalkan ibaratnya menjelma gitu di dalam kaca jiwa dan kaca pikiran kita, gantilah bahwa semuanya itu dari Allah dan kita kembalikan juga kepada Allah gitu ya. Wallahu alam bisawab, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, cukup sekian kajian Al-Hikam yang ke-23. Nanti kita lanjutkan lagi yang ke-24, yaitu tentang jangan merasa aneh dengan kesuraman hidup di dunia. Nah, seperti apa penjelasannya?
ikuti terus pengajian di sini ya, dan kita harapkan kita semua istiqomah gitu. Jadi selain kita belajar ilmu tasawuf di dunia nyata dibimbing seorang guru yang mursyid, maka ada jadwal tambahan menyimak di YouTube gitu, sehingga yang tadinya biasa main game 4 jam 3 jam dikurangi, diganti dengan kajian YouTube ini gitu ya. Jadi ibaratnya tuh kita bisa santai gitu, bisa sambil tiduran, bisa sambil duduk, bisa sambil nyender, tapi tetap bertolabul ilmi gitu ya. Nah, terus ya tadi seperti tadi ya yang saya jelaskan lagi, bahwasannya kalau yang mau gabung di Thoriqoh Akmaliyah dan minta wiridannya apa saja, aurodnya apa saja, silahkan DM di Instagram hikmah.neng.eva atau di TikTok Hikmah Neng Eva channel, sama dengan YouTube namanya ya. Silakan bisa di DM di situ karena lebih privacy gitu. Tolong kalau tentang ibaratnya kondisi-kondisi batin kita dan curhat tentang hakikat makrifat itu, tolong nggak usah di komen. Apa gunanya ingin dilihat sama orang gitu kan. Terus misalkan apa ingin dinilai kita ini orang hakikat atau orang makrifat, nggak perlu seperti itu. Karena apapun kondisi batin kita, biarlah Allah yang tahu ya. Jadi kalau bisa sih disembunyikan gitu. Kalau bisa disembunyikan gitu. Saya juga jujur dulu waktu tahun 2016 ya, sudah disuruh ngajar hakikat yang makrifat gitu, tapi di musola umum gitu kan. Saya bilang aduh enggak deh, saya lebih memilih ilmu saya itu disembunyikan dulu gitu, sebelum akhirnya Allah yang memberikan karunia sendiri gitu. Dan ya qadarullah tanpa disengaja juga ternyata di YouTube ini gitu kan. Karena saya itu kalau misalkan di tempat secara nyata itu pengen punya tempat sendiri gitu, cuman berhubung rumah saya itu jauh banget di kampung gitu kan, sementara saya tinggal di Jakarta, jadi punya tempat luas tapi saya tinggal di sini, jadi masih belum ada tempat juga gitu kalau untuk di sini, kecuali untuk private gitu ya. Misalkan face to face ya udah, misalkan saya dipanggil ke rumahnya atau misalkan orang itu mau ke rumah saya gitu niat ngaji, nah itu silakan selama area Jakarta dan tidak mengganggu pekerjaan tetap saya di kantor gitu, dan juga tidak mengganggu aktivitas yang sudah biasanya gitu ya. Paling mungkin antara Sabtu kalau nggak hari Minggu gitu ya, tapi khusus untuk ibu-ibu, khusus untuk kaum hawa saja untuk sementara ini ya, karena izin dari mursyidnya pun seperti itu ya. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best always. Syukran jazilan.